perkenalkan nama saya Maria Ina Lestari Daily dengan NPM 22010034. Halo, perkenalkan nama saya Mas Gede Tambun, NPM 220101300. Halo, perkenalkan nama saya Dita Pina Felicia dengan NPM 22010024. Halo, nama saya Novel Budi Putra Kalah dengan NPM 22010196. Halo, perkenalkan nama saya Inten Indah Sang Putri dengan NPM 22010032. Selamat siang dan selamat datang di Hukum Hari ini. Saya Maria Ina Lestari Daily dan siang ini kita akan membahas hal yang sangat mendasar namun krusial bagi kehidupan kita sebagai warga negara, yakni hukum pidana umum. Apa itu hukum pidana? Kenapa kita harus tahu? Dan perbuatan apa saja yang bisa membuat seseorang dijatuhi hukum pidana? Mari kita bahas bersama dalam segmen lengkap berikut ini. Secara sederhana, hukum pidana umum adalah aturan-aturan hukum yang berlaku untuk semua orang tanpa membedakan status atau kedudukan. Hukum ini menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, seperti mencuri, membunuh, atau menipu, dan menetapkan hukuman bagi siapapun yang melanggarnya. Bayangkan, jika tidak ada aturan semacam ini, tidak akan ada batas yang jelas antara mana yang benar dan salah, dan masyarakat akan hidup dalam kekacauan. Lalu, hukum pidana dibentuk bukan untuk menakut-nakuti, tapi justru untuk melindungi. Ia berfungsi menjaga ketertiban umum, menjamin rasa aman, dan menegakkan keadilan bagi semua pihak. Coba bayangkan ketika seseorang dirampok atau ditipu, hukum pidana hadir untuk memastikan pelaku mendapat hukuman dan korban mendapat perlindungan. Tanpa itu, keadilan hanya jadi harapan. Selanjutnya, saya akan beralih ke rekan saya. Pada dasarnya, semua orang bisa dikenai hukum pidana selama dia dianggap mampu bertanggung jawab atas tindakannya. Yang termasuk di sini bukan cuma orang dewasa, tetapi juga remaja di atas batas usia tertentu, bahkan badan hukum seperti perusahaan. Tapi tentu saja ada pengecualian. Misalnya, seseorang mengalami gangguan jiwa berat saat melakukan perbuatan, bisa saja tidak dipidana karena dianggap tidak mampu memahami akibat dari perbuatannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Dalam hukum pidana, istilah yang sering digunakan adalah delik, yang berarti tindak pidana. Delik dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama, kejahatan, yaitu perbuatan yang sangat bertentangan dengan nilai moral dan sosial seperti pembunuhan, pemerkosaan, penipuan, dan pencurian. Yang kedua, pelanggaran, yaitu perbuatan yang merugikan ketertiban umum seperti melanggar aturan lalu lintas atau membuang sampah sembarangan. Meski sama-sama salah di mata hukum, kejahatan biasanya dihukum lebih berat karena dampaknya lebih serius. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lalu, kapan sebuah perbuatan bisa disebut sebagai tindak pidana atau delik? Setidaknya harus ada 3 unsur. Yang pertama, perbuatan itu sendiri bisa berupa tindakan aktif atau pasif. Yang kedua, sifat melawan hukum, yaitu bertentangan dengan aturan yang berlaku. Dan ketiga, kesalahan dari pelaku entah dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian. Tanpa salah satu unsur ini, seseorang tidak bisa dijatuhi hukuman pidana. Prinsip ini penting agar hukum tidak digunakan sembarangan. Jika seseorang terbukti melakukan delik, maka akan dijatuhi pidana. Tapi pidana bukan cuma unsur penjara. Jenis hukum pidana bisa berupa penjara atau kurungan, denda, kerja sosial, pembatasan kebebasan tertentu, bahkan rehabilitasi, terutama dalam kasus narkotika. Tujuan dari hukuman bukan hanya untuk menghukum, tapi juga untuk mendidik, memberi efek jerah, dan mencegah agar perbuatan itu tidak diulangi lagi. Oke, saya alihkan kepada rekan saya. Kembali lagi bersama saya, pemirsa. Hukum pidana umum bukanlah sekedar teks dalam pasal-pasal undang-undang. Ia adalah alat penting untuk menjaga keseimbangan dalam hidup bermasyarakat. Memahami hukum pidana membuat kita lebih waspada, lebih bertanggung jawab, dan tentu saja lebih terlindungi. Terima kasih telah menyimak hukum hari ini. Saya Maria Ina Lestari Daily. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Tetap waspada, tetap patuhi hukum, dan jadilah warga negara yang cerdas hukum.